Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Saya berharap kita semua sehat-sehat semua di masa pandemi ini, semua sehat, tidak ada. Kali ini dalam video ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara supaya kita bisa belajar bahasa di rumah. Ya, mungkin ada yang berikut, saya nggak punya bass, gimana mas? Bisa dengan gitar, nggak apa-apa. Kalau saya di sini memakai gitar akustik, ya keunggulannya kalau nggak pakai sound tetap bisa digunakan, tetap bunyi. Ya. Sebenarnya sama dengan gitar, bedanya adalah di bass itu senarnya ada 4, kalau di gitar itu ada 6. Ya, bagian beganya sama, cuma bedanya di senar. Untuk bass standar itu ada 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu kalau yang sudah enggak standar, untuk standar 4. Ya. Senar nomor dari atas itu bunyinya dibunyikan E. Ya, langsung saja kita enggak supaya hemat waktu. Yang pertama adalah E, lepas tangan. A, nomor 2 dari atas. D, D, ya, D nomor 2 dari atas. Dan D yang non D. G, D, A, E. Ya, itu bagian-bagiannya saya ringkas, cuma perbedaannya di senar gitarnya, senar bassnya ada 4. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan setelah kita mengenal ini, ya, sama juga yang namanya fingering, 6 jari atau penjarian itu wajib hukumnya. Ya. Kalau kita mau belajar bass, belajar gitar, belajar musik apapun, saya rasa fingering itu perlu sekali. Ya, perbedaannya dengan gitar nanti kita akan lihat. Ya, yang pertama tangan kiri kita yang fingering biasa saja, dari senar atas, dari nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Senar bawahnya 1, 2, 3, 4. Bawahnya lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kembali. Ya, ini hukumnya wajib bagi teman-teman yang mau belajar bass. Fingering setiap hari, setiap kesempatan. Ya, perbedaannya di tangan kanan. Perhatikan tangan kanan, minimal ada 2 jari yang kita gunakan, standarnya minimal. Ya. Jadi seperti ini. Perhatikan. Gantian. Ya, fingeringnya juga tangan kiri, tangan kanannya maksud saya, tangan kanan juga fingering seperti ini. Terus jangan bosen-bosen fingering, itu hukum wajibnya pertama adalah itu. Ya, jadi kalau digabungkan kiri dan kanan, bergantian tangan yang kanannya. Kayak orang jalan, kaki jalan. Kayak orang lari. Ya, itu diulang-ulang terus, itu wajib hukumnya. Ya, yang namanya belajar harus tekun. Yang pertama ya fingering itu penjarian, ya, di rumah setiap ada kesempatan sebelum yang lain-lain mungkin menghafalkan apa nanti fingering dulu. Ya. Yang kedua setelah tadi kita ada membahas senar, kalau senar teman-teman harus juga menghafalkan, ya, chord-chord gitar. Kalau di gitar itu chordnya beberapa jari, 3 jari, 4 jari. Kalau di bass itu 1 jari ditekan,
bisa. Misalnya ini C, ya. Gampangannya kalau mau menghafalkan pakai tangga nada, ya, tangga nada yang seperti pada gitar kemarin sama. Kalau dilepas E ke F itu satu, setengah maksudnya, setengah. Jadi F-nya di grip nomor 1. E, F, G-nya di grip nomor 3. Ini G, ini A. Ya. Di grip nomor 5, karena jarak G ke A 1. Senar bawahnya juga sama. Kalau ini E, ini A, ini bass. Kalau urut B, C, C crash, D, D crash, E, F, E, F setengah juga, ya. Bawahnya sama lagi D, D crash, E, E, F setengah, F crash atau fis, G, G crash, A, dan selanjutnya. Yang bawah sendiri G, G crash, A, A crash atau bass, B, C, dan seterusnya. Ya, itu juga wajib dihafalkan. Nanti ketika teman-teman nanti membaca misalnya lagu yang sudah ada chord-nya, ada kuncinya. Oh, nada dasarnya C, yang namanya nanti ada family chord. C berarti C, G, F, C, F, G, E minor, E-nya tetap biasa dilepas atau di sini A, D, G. Itu nanti kalau family chord, nanti kalau di gitar saya bagikan tentang family chord sama nanti intinya. Tapi bisa teman-teman kalau pas membaca kunci nanti misalnya satu lagu, dalam membaca kadang-kadang ada ditemukan kunci yang ada garis miring, misalnya C, terus setelah C, G, garis miring B. Nah itu bassnya di B. Jadi D turun setengah, C ke B. Tapi kalau chordnya, gitarnya di G. Itu perbedaannya. Ya. Nanti kalau membaca, misalnya sudah hafal, sudah fingering terus, mulai membaca, itu seperti itu. Ya. Itu dasarnya bass. Kalau menurut versi saya ya seperti itu. Mungkin ada versi-versi yang lain. Tapi cara mudah belajar itu. Salah satu kunci lagi yang kita harus pahami adalah bass itu, pemain bass itu harus istilahnya sinkron atau sehati dengan yang namanya drum, terutama bass drum. Ya. Salah satu kunci bermain bass, bass itu harus sinkron dengan bass drum. Misalnya duk tek, duk tek, tek, duk tek, duk tek, duk tek, duk. Itu minimal seperti itu. Kecuali nanti kalau sudah Anda teman-teman sudah pinter, pandai variasi, tapi tetap harus perhatikan tidak boleh lepas dari bass drum. Harus ada momen-momen ketemu dengan bass drum. Kalau beda misalnya duk, duk, itu jelek. Duk tek, ya, duk, duk, tek, duk, tek, kan jelek. Tapi harus duk, tek, duk, tek. Itu salah satu kuncinya. Ya, ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama fingering, terus hafalkan, terus membaca kunci itu. Yang jangan lupa yang kalau bass itu pasti yang bawah. Terus harus ada sinkron dengan bass drum. Minimalnya seperti itu. Ya. Saya rasa standar bermain bass yang secara nanti berjalannya waktu teman-teman bisa berkembang, bisa lihat di tutorial di YouTube misalnya lagu cover bass lagu A, oh sudah ada cover. Nah, teman-teman kalau fingering sudah jarinya lancar, jari kanan kiri lancar, nanti lihat oh seperti itu sudah bisa menirukan. Tapi jari harus fingering setiap hari, terus hafalkan kunci-kuncinya, chord-chordnya, D di mana, F di mana, D di mana, ya. Terus bagaimana cara membaca tadi, terus
Yang terakhir juga harus sinkron dengan bass drum. Itu salah satu kuncinya. Kadang kita mendengar kalau nggak sinkron, nggak selaras dengan bass drum, itu hasil apa kan jelek, nggak bagus. Ya, nggak apa-apa pertama teman-teman kalau main tek 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 gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, selamat malam, eh, selamat berlatih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya senang sekali kalau teman-teman mau belajar di rumah, belajar berlatih, bass juga, dan bass juga gitar seperti video yang kemarin saya bagikan. Ya, oke, selamat malam.